An-Najri At-Tamimi. Antum ikut beliau enggak? Ya, saya pernah dengar beliau ya. Iya. Pernah dengar ngikut beliau enggak? Kalau saya nganggep pendapat beliau ya semacam istihad ulama aja begitu, sama seperti ulama-ulama yang lain ya. Mereka kan Benar juga bisa punya salah ya. istihad gitu. Bisa benar bisa salah. Ngoten nggih? Ya, saya nganggapnya gitu. Nah, Iya. jadi kan boleh kan ulama beristihad. Ya, saya nganggapnya beliau juga beristihad ya, sama seperti ulama yang lain gitu. Tiga tauhid Cuman tiga tauhid yang dia ikuti dari Ibnu Taimiyah, dari Syekh Ibnu Taimiyah, kemudian disusun lagi di apa namanya, diperjelas lagi, itu sesuatu itu ijtihad yang benar kan? gimana Bang? Saya kurang jelas ini tadi. Tiga tauhid yang dia sering tulis di dalam kitabnya dia itu produk ijtihad yang benar enggak? Kalau saya kira nggak punya kapasitas untuk menilai itu. Cuma gini Bang, saya kan orang awam nih, mohon maaf ya. Kalau saya berpendapat, kalau namanya orang itu tetap ikut gurunya gitu loh. Saya juga ikut guru saya, antum mungkin ya ikut guru antum. Terus mereka yang antum bilang Wahabi pun ya mereka kan memang ngajinya dengan gurunya gitu. Jadi saya kira kalau ada yang berbeda selama ulama-ulama yang alim-alim itu belum mengharamkan, saya kira ada titik di mana kita harus menghormati. Kan menghormati nggak harus sependapat gitu Bang. Itu sih pemahaman saya ya sebagai orang awam. Ulama yang mengatakan itu mungkar batil. Gimana Bang? Antum bilang selagi belum diharamkan. Ya, ada kok ulama yang menganggap itu batil. Oh gitu ya. Nah itu maksudnya yang mengharamkan itu sudah ijma atau belum gitu istilahnya. Beda pendapat. Kan ranah ijtihadiyah. Antum kan bilang tuh, mau minta ijma atau pendapat ulama yang menganggap itu batil. Kalau ijma ya susah Bang. Hari ini ulama banyak. Apa mana? Ya, Mungkin ya. Wahabi mengatakan itu apa namanya? Buruk, sedangkan mereka mengakui itu. Lagi pula Bang, antum apa namanya? Berguru kepada orang-orang Wahabi. Saya sering tapi dengar dalam tanda kutip orang-orang itu dianggap Wahabi lah oleh orang umum. Saya nggak tahu ya aslinya itu mereka gimana. Ya. Cuman saya sering dengar juga ceramah kayak misalkan Ustadz Firanda itu. Saya juga sering dengar ya bagus juga gitu loh. Oh, iya. Gitu ya. Menganggap, saya mau tanya salah satu di tauhid mereka itu, di tauhid kalian ya itu kan asma wa sifat. Asma wa sifat kan menganggap semua sifat Allah itu hakiki. Dimaknai sesuai dengan redaksi yang ada. Nah itu menganggap Allah punya jarihah boleh nggak? Gimana? Menganggap Allah punya anggota badan, punya jisim, punya bentuk fisik, boleh nggak seperti itu? Enggak Bang. Ini saya di sini itu naik dalam posisi saya ingin bertanya gitu loh, menggali ini apa yang abang sampaikan gitu. Iya. Kalau saya mau berdebat, saya kira saya bukan kelasnya lah gitu loh. Ya, kalau antum tanya masalah permasalahan tiga tauhid itu, tiga tauhid bid'ah. Dari statement pertama yang saya mau bawa, tiga tauhid bid'ah itu berdasarkan apa yang sering dikatakan orang-orang Wahabi. Gini Pak Ustadz. Wahabi katakan, Ini saya kan udah nggak muda lagi ya, nggak seperti Anda ini. Waktu saya 15 tahun yang lalu, ini juga sudah ramai loh. Saya kira udah lama selesai nih topik semacam ini ya, tapi ini belakangan kok sering muncul lagi loh. Tahun 2000-an itu sudah ramai dulu waktu saya remaja itu. begini Bang, Gini, saya mau tanya aja Bang, Abang sering nggak bergaul dengan orang-orang yang Anda anggap ini Wahabi gitu loh? Kalau saya sering, orang-orang yang dianggap Wahabi saya bertahun-tahun saya bergaul dengan mereka gitu loh. Oh iya, kehidupan saya di pondok Bang. Di pondok, pulang juga ya masih di pondok sekarang.
tempat ngajar sih. Kenapa emang? Enggak, saya mau nanya, Anda ini sering nggak bergaul, Tidak misalkan sih, saya jawab tidak. berteman, Enggak, berhubungan sehari-hari dengan orang-orang yang Anda anggap Wahabi loh? tidak, ya Allah. Ya, oh tidak, ya. Kalau saran saya, misalkan ini kan Anda sudah di publik ya. Jadi saya orang-orang kan boleh mengomentari, boleh istilahnya mereaksi apa yang Anda lakukan. Ya saya mohon maaf sebelumnya. Ada baiknya Anda ini terlebih dahulu bergaul dengan mereka, diskusi secara langsung biar tahu seluk-beluk kehidupannya ya gitu loh. Saya mau tanya, Pak, saya mau buat analogi simpel. Untuk mengetahui kotornya tai, apakah kita harus terjun ke dalam sapi tank? Ya minimal Anda harus pernah megang tai ya, cebok itulah. Mungkin perlu juga Iya bang. kan? Kalau minimal pernah kan? Minimal pernah. Nah, kalau Ya minimal kalau pernah, saya membaca kitab-kitab orang Wahabi, bahkan kitab-kitabnya Ibnu Abdul Wahab saya baca. Kalau antum bilang minimal ya, minimal ya yang minimal itu saya buat. Tapi kan saya tidak harus bergaul dengan bergaul dengan orang Wahabi. Tidak harus kan? Untuk tahu bau busuknya tai itu saya tidak harus terjun ke dalam sepi tank. Gampang kan? ya kalau ini sih saya dalam posisi hanya menyarankan gitu ya. Iya. Nggak masalah kalau Anda punya pendapat lain begitu. Maksudnya begini, saya kasih analogi simpel dan antum akui itu. Secara langsung saran Anda terbantahkan dengan hal yang saya analogikan tadi. Dan antum bilang minimal antum harus tahu pegang tai itu cebok contoh. Ya sih ya saya Wah, buat. gini Saya Pak, diskusi gini dengan orang Wahabi di sini, kemudian saya baca kitab-kitabnya Wahabi. Gini Pak Ustadz, ya mohon maaf ya saya nggak ada urgensi sebenarnya mau menseriusi persoalan ini. Cuman ya seperti yang saya bilang tadi saya ya inilah menggali informasi ini sekalian kenalan dengan Pak Ustadz ya. Soalnya gini Pak Ustadz, saya kan udah lama bergaul ya dengan Wahabi itu loh. Orang-orang yang dalam tanda kutip dianggap Wahabi. Mereka juga senang soalnya, nggak suka dibilang begitu ya. Jadi saya berat juga ngomongnya ini. Setahu saya mereka pengalaman saya, mereka tuh berbeda bang. Dengan organisasi-organisasi lain yang misalkan kayak NU, Muhammadiyah. Ini nggak bicara tentang tauhid ya. Saya nggak mau lah masuk ke sana. Saya ilmunya nggak cukup ya. Gini, Bang. Ini yang nyata-nyata aja lah di lingkungan kita. Begini bang, Bentar dulu bang, saya singkat aja nih sedikit lagi ya. Jadi mereka tuh beda memang dengan kayak NU, Muhammadiyah yang memang satu bendera. Jadi kalau Salafi itu di dalam internalnya juga banyak perbedaan. Misalkan Ustadz yang kita kira Wahabi, kalau kita tanya ke mereka, anu Mas, Ustadz ini Salafi bukan? Oh bukan Mas, dia bukan Salafi gitu loh. Dia sudah keluar dari Salafi karena begini-begini. Memang di dalamnya pun begitu. Jadi kalau menilai Salafi memang harus person per person gitu ya. Orang per orang itu. Nggak bisa digebuk rata seperti kita mau melihat NU, Muhammadiyah itu loh. Itu pengalaman saya aja ya. Siapa tahu ada yang lain. Makanya saya tadi nyaranin abang ini ya adalah teman-teman atau bergaul secara langsung gitu. Pemahaman Wahabi umumnya itu mengimani 3 tauhid enggak? Gini bang, kalau tauhid yang 3 tauhid itu juga nggak semua orang paham loh. Saya tanya orang Salafi, kamu udah ngaji belum yang itu tauhid? Wah, saya nggak tahu malah kadang-kadang begitu, sering malah kejadian begitu. Ya namanya orang umat. Kalau nggak semua paham, kenapa kok gampang sekali mengatakan orang ahlul bid'ah? Padahal ahlul bid'ah itu dinisbatkan kepada orang yang akidahnya sesat, bukan dia melakukan bid'ah. Kenapa itu? Gini bang, ini kembali lagi ya, ini pengalaman pribadi. Jangan dijadikan istilahnya pendapat yang serius gitulah. Memang namanya umat itu ya, kelompok itu bervariasi ya. Ada yang alim, ada yang biasa, ada yang ya cuma ikut-ikut aja ya. Dan perilakunya memang ya mohon maaf sekali. Di
kelompok atau organisasi manapun namanya yang alim ya sifatnya mirip-mirip, yang bodoh juga mirip-mirip gitu loh. Yang jadi Yang pertanyaan, Bang. yang bodoh di NU, yang bodoh di Muhammadiyah, di organisasi bahkan di luar negeri ya mungkin ya Begini sama-sama Pak ya, gitu loh. sebodoh-bodoh orang. Contoh begini Pak ya, di tablik. Kalau kami di tablik, sebodoh-bodoh orang di tablik, bodoh-bodoh sekali. Paling bodoh dia ini di tablik, nggak bakal dia bilang sesat orang selain tablik. Ada orang tidak ikut tablik dibilang oh sesat ini, dia ini ahli bid'ah, nggak mau dakwah, nggak ada. Yang ada di pikiran orang tablik kan bodoh sekali ini. Ya Allah, salah saya ya Allah, saya belum datangi dia, sampaikan dia pentingnya sholat. Kayak begitu. Sebodoh-bodoh orang di Nahdien nggak bakal bilang firqah selain dia sesat, nggak ada. Terus dia bilang oh, antum tidak maulidan, antum tidak cinta Nabi. Ada. Tapi bodoh-bodohnya orang, jangankan bodoh ya, agak bisa mikir sedikit. Orang Wahabi bisa mikir sedikit saja dia, langsung dia bilang orang tahlilan sesat, ahli bid'ah. Yang saya pertanyakan itu apa yang disampaikan di majelis kalian itu? Ketika ngaji sama ustadznya itu nyampaikan apa? Jangan ikuti orang tahlilan itu bid'ah, yang bikin tahlilan ahli bid'ah sesat. Ajaran macam apa ini? Ajaran macam apa ini? Sebanyak ratusan ribu hadis Nabi. Apakah yang hadis yang penting cuman 2 itu? Cuman kullu bid'atin dolalah dengan ma'an ahdasa fi amrina. Sehingga yang harus dihafal, yang harus dipraktekkan cuman 2 itu. Dan satu yang ingin saya sampaikan ke antum, tolong sampaikan kawan-kawan antum. Penisbatan ahlul bid'ah itu kepada orang yang akidahnya bid'ah, akidahnya sesat, melenceng. Bukan orang yang melakukan bid'ah. Orang bid'ah hasanah lagi dibilang sesat, kan bahlul. Gini Bang, saya itu ya, saya kan udah jelasin tadi, saya diundang. Saya ini tidak dalam posisi saya mewakili kelompok yang Anda katakan itu Wahabi, enggak ini ya. Saya menghargai aja diundang, saya terima gitu loh. Ini mengenai Anda misalkan nggak setuju ya dengan 3 tauhid, saya kira sudah cukup lah. Saya juga udah tahu ini jadi temanya gitu loh. Iya. Silakan aja sampaikan ya baik-baik ya. Mudah-mudahan nanti ada yang ini. Sering kita sampaikan, ntar kita orang-orang seperti antum mau tasamu menghormati apa yang menjadi perbedaan ulama. Gitu aja, sesimpel itu. Kalau seandainya dari kalian itu menghormati perbedaan pendapat di antara ulama, kalian tidak akan dibilang ahli bid'ah hari ini. Cuman karena kelakuan Wahabi itu sudah terlalu lama dibiarkan kurang ajar. Kalau saya sih sebenarnya memang abdi saya orang Nahdiyin ya. Saya juga besar di lingkungan Nahdiyin, tapi juga saya ya banyak juga teman-teman ya, saudara juga ada yang dia memang ngaji salafi ya gitu loh. Ya saya kira ya memang ada cabang-cabang yang kita nggak sependapat, tapi selama ini sih alhamdulillah saya nggak pernah ya ada masalah gitu. Juga secara pribadi misalkan diolok-olok amaliyahnya juga saya belum pernah gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak mau tanya yang lain dulu. Makasih ya Pak. Assalamualaikum. Ustaz lulusan mana tuh? Lulusan pondok. Ya silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau prolog dulu atau mau mukaddimah dulu Bang, atau mau langsung bantah 3 tauhid itu? Oh, cocok sesuai dengan tema yang diangkat. Saya sebenarnya belum tahu bagaimana mukaddimah dari tema ini. Toh cuma saya rasa saya mungkin ingin mendengar penjelasan dari abang ini tentang 3 tauhid itu bid'ah. Kenapa sampai diulang seperti itu? Singkat saja, 3 tauhid
uluhiyah. Pembagian tiga tauhid, uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat tidak ada di zaman Nabi. Dan apa yang tidak ada di zaman Nabi disebut bid'ah. Selesai. Atau mau dilanjut lagi, Bang? Bid'ah menurut Wahabi, semua bid'ah menurut Wahabi sesat. Secara tidak langsung Wahabi mengatakan tiga tauhid sesat. Simpel. Oke, jadi ini statement yang abang bangun ini statement berdasarkan misalnya bid'ahnya yang menurut Wahabi gitu ya. Jadi tiga tauhid itu menurut Wahabi bid'ah dengan pengertian bid'ah pada orang Wahabi begitu ya. Karena kan kalau bilang bid'ah pada pengertian orang yang alim itu nggak akan seperti itu. Aku mau bilang bagaimana? Ini tidak bid'ah. Berdasarkan Nah, saya katakan yang mana? Pembagian bid'ah itu mau pembagian bid'ah ketiga, ada juga yang membagi bid'ah kepada 4 ditambahkan dengan pembagian tauhid kepada yang 4 misalnya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dan juga tauhid hukumiyah. Itu semua hanya metode dan itu tidak masuk kepada bid'ah pada makna istilah yang diperbincangkan oleh para ulama. Karena kan ulama membahas bid'ah juga bukan hanya kayak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi seperti yang di hadis itu letter-let seperti itu, enggak seperti itu. Lebih dalam. Cuman ya metode gitu. Metode itu tidak ada penghukuman kepada metode. Ketika metode itu digunakan, maka kita kembali kepada hukum asal dari apa yang dibahas dalam metode tersebut. Berarti melihat esensinya. Antum berarti membagi bid'ah berdasarkan bid'ah dibagi para ulama membagi bid'ah bukan ana. Iz bin Abdissalam membagi 5, ya. Imam Syafi'i membagi 2. Nah, itu nanti tinggal kita lihat kenapa para ulama membagi 2, kenapa di antara mereka membagi 5. Tinggal kita lihat penjelasan bid'ah menurut mereka aja. Dan apakah bid'ah yang sesuai mereka yang pembagian mereka itu sesuai dengan apa yang dimaksud dengan bid'ah yang diinginkan oleh Nabi pada hadis 2 hadis yang tadi. Itu aja. Oke. Baik. Bagus. Bid'ah terbagi secara langsung antum ngaku itu, dan ada pembagian menurut Ibnu Abi Salam kemudian Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i kan membagi 2. Iya, Imam Syafi'i membagi 2. Ibnu Abi Salam membagi 5. Ya, Ibnu Abi Salam itu kan mengatakan bid'ah terbagi 5 berdasarkan konteks hukum. Iya, dia kembali kepada dalil ya. Kembali kepada dalil. Hukum yang ahkamul khamsah, ahkamut taklifi. Kemudian itu kan disandarkan kepada perkataan Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i mengatakan bid'ah terbagi 2, baik dan buruk. Baik sesuai dengan syariat, buruk ketika menyelisih syariat. Betul. Sekarang tiga tauhid di tauhid rububiyah pertama itu mengatakan orang kafir bertauhid, atau tauhid rububiyah adalah sesuatu yang diikrarkan oleh orang-orang kafir. Yang kedua, di dalam tauhid asma wa sifat itu mengatakan sifat Allah semua hakiki, tidak ada yang majazi. Kalau kita lihat dari sudut pandang asma wa sifat, berarti kita akan jatuh kepada tasbih atau tajsim karena semua hakiki. Dan itu dilakukan oleh Utsaimin ketika ditanya mengenai yad, sifat yad pada Allah, dan dia mengatakan itu hissiyah. Apakah ini bukan tajsim? Tajsim itu seperti apa, Bang? Bisa Abang jelaskan tajsim? Ya, tajsim itu menganggap Allah punya jisim. Meyakini Allah punya jisim. Jisim antum tanya lagi. Enggak. Kalau meyakini Allah itu mempunyai jisim, itu kan tajsim. Kalau Allah meyakini, kita meyakini bahwa Allah itu mempunyai zat, itu apakah itu juga tajsim? Apakah zat itu jisim? Jawab. Saya katakan kalau saya tidak bilang untuk membandingkan, cuman saya katakan bahwa kalau kita meyakini Allah mempunyai jisim kan disebut tajsim. Kalau kita meyakini Allah itu mempunyai zat, apakah itu bisa disebut dengan kita menyamakan Allah dengan makhluk seperti itu? Tidak. Karena tidak, kita berhenti ketika membahas zat Allah, kita bakal berhenti kepada ketidaktahuan. Syekh Ibrahim Al-Baijuri mengatakan dalam permasalahan zatullah, dalam permasalahan ma'rifatullah itu ma'rifatu sa'iri sifatihi
ma'rifatu sifatihi wasairi kami syariah la ma'rifatu zatihi wa kunhi hakikotihi id la ya'rifuhu illa huwa. Kata beliau begitu dalam ma'rifatullah. Tafsir. Silakan lanjut. Ya, di dalam ketika beliau menjelaskan tentang ma'rifatullah, beliau mengatakan tidak ada yang mengetahui zat Allah dan hakikat dari esensi Allah kecuali Allah itu sendiri. Bagaimana kita menyamakan zat Allah dengan zat makhluknya atau mengatakan zat Allah adalah jisim, sedangkan zat Allah itu tidak ada yang mengetahui zat Allah kecuali Allah itu sendiri. Kalau misalnya kaidah itu kita terapkan pada penyebutan Allah terhadap dirinya, bahwasanya tidak ada yang mengetahui hakikat Allah itu kecuali apa yang layak bagi Allah dengan ketinggiannya itu, apakah itu disebut dengan tajisim yang disebutkan tadi? Maksudnya Allah kan dalam ayat Al-Qur'an, dalam hadis Nabi itu ada disebutkan bahwa yadullahi maghlulah dan sebagian yang lainnya. Itu kan penyebutannya secara zahir itu ya. Tapi keyakinan yang dipelajari oleh teman-teman kita dari Wahabi ini, saya pernah belajar juga dari mereka, bahwa mereka mengimani apa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan kepada dirinya tanpa takyif, tanpa bertanya-tanya bagaimana sifat Allah itu, tanpa ta'til, tanpa menghilangkan makna yang Allah inginkan kepada dirinya, kemudian tanpa tamtsil dan tasbih, tanpa menyamakan bahwa tangan itu seperti tangan manusia ataupun menyerupakan bahwa tangan adalah tangan manusia, seperti itu. Itu katanya kaidahnya dalam memahami sifat-sifat Allah. Di dalam ahli sunnah wal jamaah mengenai sifat-sifat Allah, kami punya dua metode. Yang pertama tafwid, mengembalikan maksud ayat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini ayat itu, maksudnya meyakini ayat itu tapi mengatakan yang tahu ayat ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ta'wil, memindahkan makna kepada makna yang mentanzih Allah dari sesuatu yang bentuknya tajsim atau tasbih. Seperti itu. Ta'til itu kan yang tafwid itu kalau nggak salah itu merujuk kepada pemahamannya Imam Malik. Sedangkan ta'wil ini dari siapa? Ta'wil ada redaksinya di dalam kitab ta'wil itu pemahaman ulama kholaf. Kemudian dasarnya itu diambil dari yang terwarid dari salaf. Contoh di dalam At-Tabari meriwayatkan perkataan Ibnu Abbas ketika menafsirkan mentakwil makna ayat kepada kuwah. Kemudian tafwid itu tidak langsung berdasarkan kepada perkataan Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i juga pernah mengatakan ada makalah mereka yang berujung kepada tafwid. Betul. Dikatakan mengenai sifat amantu billahi wa bima jaa'a anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa'a an rasulillah ala muradi rasulillah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan nu'minu biha wa nusaddiqu biha bila kaif wala makna. Itu ya tafwid yang kami pahami. Lantas di mana pemahaman Wahabi ketika mereka mengatakan bila kaif tapi memberikan makna? Siapa salafus soleh yang mengisbat makna pada ayat, mengisbat makna zahir sesuai dengan redaksi matan? Tafwid makna ya, bagus. Baik. Berarti kita sudah bisa ambil kesimpulan bahwa tafwid itu kan apa yang dilakukan para salaf. Terlepas nanti ada perbedaan apakah itu tafwid makna. Jadi dari segi penjelasan sebelumnya yang Abang jelaskan, berarti kita bisa pahami bahwa tafwid itu dilakukan para salaf, sedangkan ta'wil ini adalah pemahaman yang baru. Itu yang saya dapat pahami dari apa yang Abang jelaskan barusan. Ya, pemahaman. Apakah itu bukan berarti bahwa pemahaman takwil yang datang setelah generasi salaf ini adalah pemahaman yang baru? Ya, pemahaman takwil memang pemahaman yang baru, tapi dilandaskan kepada sesuatu yang dilakukan oleh salafus soleh. Salah satunya adalah sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bagaimana? Beliau mentakwil lafaz yad bi aidin itu dengan kuwah. Boleh minta referensinya, akhi? Sebentar, saya tampilkan. Santai. Ini sering saya tidak simpan. Mana ya? Lihat.
Nah, ini. Mana orangnya? Ini di Maktabah Samilah. Jadi tafsir At-Tabari, tafsir Jami'ul Bayan punya At-Tabari. Beliau mengatakan wa fi qoulihi yadullah, yang ini. Wa fi qoulihi yadullah fawqa aydihim wajhan min at-ta'wil ahaduhuma, ada dua sudut pandang dari takwil ahaduhuma yadullah fawqa aydihim indal bai'ah li'annahum kanu yubayyi'una Allah bi bai'atihim nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wal akhar quwwatullah fawqa quwwatihim fi nusrati rasulih sallallahu alaihi wasallam li'annahum innama bay'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nusratihi alal aduwi. Ini tafsir apa bang? Coba saya lihat. At-Tabari. Tafsir At-Tabari. Oke. Saya cek dulu ya. Silahkan. Dilakukan oleh sahabat. Oke. Oke. Ini jadi referensi baru buat anak ya, anak karena masih mencari juga. Jadi tafsir At-Tabari tentang apa tadi abang? Ayat yang mana tadi? Ya, Saya coba tentang baiat ridwan ya. Khair. Baik. Jadi dari redaksi ini dibangun bahwa ulama salaf juga mentakwil. Jadi hakikatnya bahwa takwil itu salafi. Ya, aslinya salafus soleh itu ada yang mentakwil. Kita tidak bisa bilang ini bukan metode salaf, tapi a'immatu salafis soleh itu lebih memilih kepada takwid. Sebagaimana apa yang dikatakan Imam Malik, apa yang dikatakan Imam Syafi'i, dan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Oke. Yang jadi Baik, berarti kita lanjut. Nah, yang jadi pertanyaan itu ketika mereka mengatakan terkadang saya dapati orang-orang Wahabi itu mengaku sebagai Athariyah, sedangkan Athariyah ini adalah kelompok akidah atau firqah akidah yang lebih condong kepada apa yang disampaikan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, itu memilih kepada isbat makna zohir, mengisbat makna sesuai zohir redaksi matan. Nah, pendapat seperti ini lahir dari siapa? Dan kenapa kok menisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal? Khair. Saya catat. Ya, baik. Oke, mungkin Ana catat dulu poin-poinnya ya, yang nanti Ana coba cari di karena Ana pernah dapat juga penjelasannya tentang ini, cuman Ana belum siap untuk diskusi sekarang. Ya. Jadi Ana hanya ingin tertarik untuk membahas tentang. Jadi intinya kalau pembagian 3 tauhid bid'ah ini yang kita bangun di atasnya judul pada malam ini bid'ah menurut siapa maksud Ana itu? Kita kembali saja ke secara definisi bid'ah itu bakal mengatakan 3 tauhid ini bid'ah. Di dalam kitab Lisanul Arabi punya Ibnu Manzur, beliau mengatakan di dalam pembahasan bada'ah, kan itu panjang, bada'ah syai' yabda'uhu bad'an wabtada'ahu ansha'ahu itu dimaknai dengan ansha'ahu wa bada'ahu. Ila anqol nanti ada perkataan wal badi'u wal bid'u asyai'u alladhi yakunu awalan. Badi' dengan bid'ah itu adalah sesuatu yang ada sebagai awal di dalam kemudian beliau mengutip nanti di bawahnya ada perkataan kan aima kuntu awwalaman ursilah, nanti panjang lagi itu. Terus setelahnya baru mengatakan
Ibnu Sikin mengutip pendapat Ibnu Sikin mengatakan al bid'atu kullu muhdatsatin. Ibnu Sikin mengatakan bid'ah itu adalah setiap perkara yang baru. Jadi melihat redaksi-redaksi yang ada, bid'ah itu ya setiap perkara yang baru tetap bisa dikatakan sebagai bid'ah. Nah, makanya dari sudut pandang ini kan kita melihat Imam Syafi'i tidak melihat bid'ah hanya dari sudut pandang lugawi atau istilahi, tapi lebih spesifik kepada inti perkara baru itu dilihat dari sudut pandang dalil yang dipakai. Sehingga beliau mengatakan al bid'atu bid'atani fama wafaqa sunnah fahuwa mahmudun. Al bid'atu bid'atani al bid'atul madmumatu wal bid'atul mahmudatu. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmudun wa ma khalafa sunnah fahuwa madmumun. Oke, khair. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya betul. Cuman referensi yang tadi abang bawakan itu kan semua tentang mau dari itu Ibnu Manzur, dari Ibnu Arabi, dari Atau bari. atau Tabari, itu semua kan pemaknaan secara bahasa dan memang digunakan juga dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman badi'us samawati wal ard. Allah itu mengadakan langit dan bumi tanpa ada misal sebelumnya. Itu kan disebut dengan bid'ah secara lughah. Cuma nanti kan istilahnya itu kan kembali kepada ulama nanti. Yang seperti abang bilang juga tadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa al bid'atu durbatan atau al bid'atu bid'atan sebagainya. Itu penafsiran dari ulama terhadap ayat, karena secara zahir daripada redaksi hadis juga kan mengatakan seperti itu dan mengisyaratkan kepada pemaknaan Imam Syafi'i. Dalam ayat juga mengatakan, dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW itu malaisa minhu kita menjadi garis bawah. Kenapa sampai Imam Syafi'i mengambil pendapat seperti itu kan? Man ahdatsa fi amrina hadza, tidak berhenti sampai situ. Malaisa minhu. Nanti malaisa minhu ini kembali kepada mana? Kembali apa yang bisa menetapkan bahwa dia minhu atau tidak minhu? Ya tentu dalil-dalil tentang ahkam taklif tadi. Ya. Ya, itulah menjadi titik poin pembahasan daripada Imam Syafi'i. Sama juga Izz bin Salam berakar seperti itu. Cuman kalau kita lihat kepada kitab-kitab para ulama itu, para ulama tidak asing dengan kata bid'ah ini. Jadi kadang ada kayak Imam Syafi'i dalam kitab-kitab fikihnya dia bahas ada beberapa perkara ibadah yang menurut orang baik tapi beliau katakan hadhihi muhdatsat. Nah, contohnya tentang beberapa amalan salat raghaib, itu kan semua perkara ibadah, tetapi di mazhab Syafi'i membid'ahkan. Berarti ada memang beberapa perkara ibadah yang di dalam kitab-kitab fikih itu mereka mengatakan bid'ah, dan itu bukan istilah baru, istilah yang dipakai para ulama juga. Iya. Dengan pengertian makna ulama-ulama masing-masing dengan bid'ah yang mereka maksud. Iya, kan sholat raghaib itu dikatakan bid'ah berdasarkan kalau yang saya dapati di dalam kitab Majmu' Bisyarhil Muhadzab punya Imam Nawawi mengenai sholat raghaib itu. Ala kulli hal memang ada beberapa amaliyah yang dianggap bid'ah. Nah, cuman bid'ah yang dikatakan di situ apakah sesuatu yang madmumah atau yang mahmudah kan itu. Perihal hal ini bisa kita lihat terkait apa yang dikatakan oleh apa yang dibuat oleh Abdullah bin Umar, menambahkan hal di dalam tasyahud itu kan jitu fiha. Beliau menambahkan dan tidak mengatakan itu sebagai hal yang mungkar atau batil. Menambahkan apa? Menambahkan tasyahud. Boleh Anda lihat ya, tasyahud. Mana ya? Sabar, saya buka dulu. Tertumpuk soalnya referensinya. Mana? Ini dalam kitab
Ini mungkin ada seorang yang bisa naik juga mungkin dari kalangan penonton. Siapa tahu ada yang ingin menambahkan. Jadi kita sambil saya searching dulu referensi bisa sambil nanti saya jelaskan referensinya. Jadi siapa tahu ada yang mau naik supaya lebih ramai gitu kita diskusinya gitu. Biasanya Silakan. saya itu enggak apa-apa kalau permintaan antum seperti itu, enggak. Fayaqulu bismillahirrahmanirrahim. Oh, Itu ini riwayat Abu Daud kalau saya tidak salah ya. Mana. Pink. Di dalam kitab Muwatta juga ada ternyata. Oh, banyak. Selamat. An-Nafi an Abdullah bin Umar karena yatasyahhadu. Nah ini hadisnya di dalam Muwatta. Sebenarnya yang ada juga dalam Muwatta. Yang saya baca di dalam Abu Daud. Yang ada enggak ini di dalam Abu Daud ya? Enggak di Muwatta. Di dalam Muwatta Malik itu Muwatta Malik akan begini, haddatsana Abu Mus'ab qala haddatsana Malik an-Nafi' anna Abdullah bin Umar kana yatasyahhadu fa yaqulu bismillahi tahiyyatu lillahi sholawatu lillahi zakiyatu lillahi assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin syahidtu an la ilaha illallah syahidtu anna muhammadan. Ini kan penambahan semua ini. Assalamualaikum. Ini kan ini ndak warid. Ndak warid. Mana yang Oh iya betul. kata-kata? Alhamdulillah. Antum buka di Muwatta. Ada bang. Nah ini perkataan Abdullah bin Umar. Kalau memang penambahan di dalam ibadah itu langsung dihukumi sesuatu yang dolalah, kita akan mendolalahkan Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Umar itu sendiri. Ketika beliau mengatakan ini bahkan di dalam tasyahud ini, yang mengatakan Bismillah, kan kita baca Bismillah dulu di tasyahud, kan yang warid langsung at-tahiyyatu. Oh iya. Coba tadi anak ingin baca semua dulu bang. Tadi yang Di Muwatta. Haddatsana kana yatashahadu haddatsana Abu Mus'ab qala haddatsana Malik an-Nafi anna Abdullah bin Umar kana yatashahadu fa yaqul bismillah at-tahiyyatu lillah salawatu lillah terus az-zakiyatu lillah assalamu ala nabi. Di mana kata wazitu fiha yang tadi Abang bilang? Saya ada bukan di riwayat ini. Di riwayat Abu Daud kalau saya tidak salah, di riwayat Abu Daud perkataan zitu fiha itu. Oke, iya betul, karena anak itu penting karena tentang masalah versi tasyahud ini kan para sahabat mempunyai versi yang mereka pelajari dari Nabi. Takutnya nanti apakah itu dari Nabi atau ada tambahan yang dilakukan atas pribadi mereka sendiri gitu. Khair Sebentar. Mana ya kolas? Kalau anak bukan ini saya sabar. Kodrowa Abu Daud. Oh ini. Kodrowa Abu Daud. Iya ada.
Sunan Abi Daud. Ini di dalam kitab Sunan Abi Daud. Nah ini Haddasana Nasr bin Ali, haddasani Abi, haddasana Syu'bah an Abi Basrin sami'tu Mujahid yuhaddisu an Ibni Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit tasyahhud at-tahiyyatu lillahi salawatut thayyibat wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu lan qala Ibnu Umar zitu fiha wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah. Qala Ibnu Umar zitu fiha wahdahu, di dalam tasyahud yang awal itu ditambahkan wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian qala Ibnu Umar nanti zitu fiha wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Memang ditambahkan sama beliau. Saya tambahkan ini. Baik. Oke. Tapi ya salah satu juga pengetahuan yang Ana dapat pernah Ana pelajari itu bahwa pemahaman Wahabi atau Salafiyun itu tentang bidah semua yang datang dari para sahabat dan itu masih Nabi Muhammad atau wahyu masih turun, itu belum disebut dengan bid'ah. Ya, nanti bid'ahnya itu setelah Rasulullah wafat. Karena wahyu ketika turun, ketika ada para sahabat yang melakukan amalan-amalan yang yukhalif, langsung ditegur oleh wahyu. Jadi kayak amalan kayak para sahabat itu belum disebut penambahan karena wahyu masih hadir dan belum terputus. Nah, jadi kayak amalan yang dilakukan kayak para sahabat tentang bacaan-bacaan tadi selama Rasulullah, kayak ada juga bacaan istiftah yang bukan dari Rasulullah tapi ada seorang sahabat yang baca kemudian Rasulullah setujui, itu menjadi dalil atau menjadi perkara yang disetujui oleh wahyu gitu. Cuman nanti pembahasan kita selanjutnya mengkerucut kepada amalan-amalan yang dilakukan para sahabat setelah Rasulullah wafat yang ghairu madlul, yang tidak ada landasan dalilnya gitu. Karena kalau kita mau bilang tentang doa yang tadi, itu kan bisa jadi kita katakan bahwa itu masih dalam keadaan wahyu masih turun. Khair. Nah, untuk menisbatkan sesuatu, begini Bang, kalau menisbatkan sesuatu apakah ini terjadi di zaman Nabi atau tidak terjadi di zaman Nabi, itu kan kita perlu referensi tambahan. Contoh, kecuali memang dia ada kecuali di situ ada redaksi di mana Nabi menegur atau membenarkan hal itu. Kalau tidak ada redaksi seperti itu kan harus ada dalil tambahan. Tapi secara redaksi yang kita dapati hari ini memang ada penambahan yang dilakukan oleh para sahabat. Kalaupun kita mau membantah di dalam masalah amaliyah, itu kan kita bakal melihat apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar, dan itu terjadi ketika jangankan Nabi, ya Sayyidina Abu Bakar saja di zaman itu sudah meninggal. Jadi ya jelas masalah amaliyah pun kita tidak bisa mengatakan ketika ada penambahan di dalam amaliyah terus itu langsung dikatakan bid'ah. Kecuali memang amaliyah itu bentuk atau ibadah itu adalah bentuk yang muqayyadah. Kalau muqayyadah tidak bisa kita tambah seperti sholat, ya Nabi sudah sampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sedangkan yang lain-lain itu kan tidak ada takyid seperti itu. Betul itu. Karena setahu saya juga yang terikat yang tauqif itu ibadah yang tauqif memang tidak ada penambahan. Ya. Cuman terkait beberapa amalan para khulafaur rasyidun itu kan dia masuk kepada keumuman dalil yang Rasulullah katakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Jadi mereka punya asal hukum dari Nabi khulafaur rasyidun. Itu juga menurut tafsiran. Jadi mereka tidak masuk kepada perbuatan bidah karena ijtihad mereka menjadi hukum berdasarkan ayat yang tadi, berdasarkan hadis yang tadi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha. Ya. Dan berarti kalau kita memang berpegang pada hadis itu, kita harus mengakui adanya bid'ah yang baik, karena bid'ah yang baik itu adalah sunnahnya khulafair rasyidin. Sebenarnya perbedaan istilah kalau menurut anak, karena di sisi lain itu oleh beberapa sahabat atau beberapa teman-teman kita dari kalangan Asy'ariyun itu atau
wan Nahdiyin, mereka mengatakan itu bid'ah, tetapi dari kalangan Salafi mengatakan itu tidak masuk kepada bid'ah yang diinginkan oleh Rasulullah dalam hadis. Dia masuk kepada masalih mursalah. Ya, jadi bukan bid'ah pada pengertian yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, sehingga itu bukan bid'ah. Kalau kita bilang itu maslahatul mursalah atau masolihul mursalah, ulama bakal berbeda istilah. Yang disebut masolihul mursalah atau yang dijadikan sebagai dalil syar'i, masolihul mursalah yang dianggap sebagai dalil syar'i, itu kan melihat dari sudut pandang Malikiyah ketika mereka menjadikan amalu ahli Madinah sebagai salah satu standar dalil atau pondasi untuk berijtihad. Sedangkan Hanafiyah tidak menggunakan seperti itu. Di sudut pandang yang lain, Hanafiyah yang lebih condong kepada maqasidus syar'i tidak melihat hal itu, tapi lebih melihat bagaimana maqasid syariah berbicara. Nah, sedangkan di sisi lain, di dalam pemahaman Syafi'iyah yang lebih mengutamakan as-sahihul hadis fil bab tidak akan menengok dua hal itu. Karena mana hadis yang sahih itu akan dijadikan landasan. Tatkala tidak ada hal itu, mereka akan kembali kepada qiyas dan pondasi dari qiyas masih dalil. Khair, betul. Ahsant. Baik, syukuran. Ya, kan itu Bang, masalah apa namanya? Kalau kan begini, kembali ke topik utama. Ketika saya katakan 3 tauhid ini bid'ah yang bukan bid'ah yang hasanah atau bid'ah yang dolala dari satu sudut pandang yang sudah kita bahas tadi, sifat. Nah, itu yang saya dapati seperti ini. Banyak sekali dari kalangan Wahabi itu mengaku sebagai Atsariyah atau condong kepada pemahaman Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan mereka selalu mengatakan bahwasanya Atsariyah atau mereka sendiri itu mengisbat makna zahir pada ayat-ayat sifat. Padahal pemahaman Imam Ahmad bin Hanbal tidak seperti itu yang saya dapati. Di dalam kitab Lum'atul I'tiqad punya Imam Ibnu Qudamah mengatakan kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu beriman dan membenarkan ayat-ayat sifat tanpa memberi takyif atau tanpa memberi kaif dan tidak juga memberi makna. Perkataan beliau begini, ada di dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Kalamul Imam Ahmad bin Hanbal fi sifat. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu an fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yanzilu ila sama'id dunya aw innallaha yura fil qiyamah wa ma asbaha hadhihi al-ahadits nu'minu biha wa nusaddiqu biha bila kaif wala makna wala naruddu syai'an minha wa na'lamu anna ma ja'a bihi rasulu haqqun wa la naruddu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la nasifu Allah bi aktsari mimma wasafa bihi nafsah bila haddin wala doyah. Jadi ya kemudian beliau membayakan ayat laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Jadi ya secara jelas di sini kan mengatakan bila makna. Lantas pemahaman Wahabi di dalam mengisbat makna zahir, maksudnya ya mengisbat makna pada zahir ayat atau mengisbat makna zahir pada ayat sifat itu didapat dari mana? Tayyib. Perkataan Wahabi yang mengatakan isbat makna zahir itu di mana, Ustaz? Banyak sekali saya dapati. Iya, siapa tahu bisa saya lihat lagi rujukannya. Ya. Saya kebanyakan yang saya dapati di diskusi-diskusi dengan Wahabi, bahkan ada yang sampai mengatakan mujassimah itu termasuk bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Kan di Lawamiul Anwar, kalau saya tidak salah Lawamiul Anwar, yang mengatakan ahli sunnah wal jamaah tiga pemahaman di dalam ayat sifat. Ada yang tafwid, ada yang takwil, kemudian yang terakhir ahli sunnah wal jamaah itu ada 3, bukan ayat sifat, tapi ahli sunnah wal jamaah ada 3 firqah. Asy'ariyah, kemudian Maturidiyah dan Atsariyah. Asy'ariyah itu condong kepada Imam Abul Hasan al-Asy'ari, Maturidi kepada Imam Abu Mansur al-Maturidi, kemudian Atsariyah kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kemudian mereka mengatakan isbat makna zahir. Nah, ini dilandaskan kepada perkataan Imam Malik. Ketika datang seorang lelaki itu, ya Aba Abdillah ar-Rahmanu alal arsy istawa fa kaifa istawa. Kemudian beliau mengatakan kan al-istiwa ma'lum wal kaif majhul wal iman bihi wajib
wasu'alu anha bid'ah. Nah, kemudian mereka mengatakan maklum di situ maklum makna. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, didapati dari mana Imam Malik mengatakan maklum maknaha atau muridnya Imam Malik mengatakan maklum maknaha. Yang pertama itu. Kemudian yang tadi ya, pertanyaan kedua yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau memang menisbatkan diri kepada akidah Imam Ahmad bin Hambal, lantas kenapa memaknai ayat sifat sedangkan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan beriman membenarkan tanpa kaif dan tanpa makna. Baik. Oke, anak searching dulu ya tentang tafidul ma'na ala zahir. Anda belum bisa datangkan referensi seperti antum. Ana searching dulu karena belum siap untuk diskusi referensi, cuman karena tertarik saja sama judulnya. Siapa tahu nanti besok atau kapan lagi antum live nanti Anda coba datangkan. Iya, biasanya malam nanti didatangkan saja referensinya. Khair. Iya, ada beberapa kitab yang Ana punya cuman masih dalam bentuk buku. Silahkan ditunggu bang referensinya. Oke, Ana ikut ya nanti. Insyaallah kalau live Ana dapat notif kok. Siap. Syukran. Fima ba'd naltaqi. Assalamualaikum akhi, nanti Ana coba dalami dulu ya. Karena setahu Ana itu pembahasan kita dalam masalah tauhidnya ini dia tidak ada tambahan seperti yang tadi disebutkan antum. Tapi nanti Ana dalami, jangan sampai memang ada cuman Ana belum sampai ke situ. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.